kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kedua kaki Anet melangkah cukup cepat. Jari-jari tangan Anet pun tidak kalah cepat dengan langkah kakinya. Anet tengah membalas pesan-pesan yang dikirim oleh para customernya. Ponsel Anet berdering, membuat perempuan muda itu hampir saja melempar ponselnya ke udara. "Ya, halo," sapa Anet begitu ponselnya menempel ke telinga. "Oh iya, saya sudah siapkan pesanan Anda." "Warna?" "Iya, warnanya sesuai yang Ibu pesan." "Boleh, nanti saya kirimkan fotonya ya, Bu. Saat ini saya sedang menjenguk adik saya di rumah sakit. Segera saya kirim fotonya ke Ibu ya." Anet kemudian mengakhiri panggilan teleponnya dengan customer. Ia lantas memasukkan benda persegi itu ke dalam tas selempangnya. Ia pergi dengan langkah buru-buru menuju ke ruangan sang adik berada. Tapi Anet sontak terkejut karena Aldo tidak ada di ruangannya. "Aldo kemana?" tanya Anet panik. "Apa ada dokter atau perawat yang memindahkan Aldo ke ruangan lain? Aku ingat hari ini tidak ada jadwal cek apa-apa. Kalaupun ada, pasti dokter akan menghubungiku lebih dulu." Anet segera keluar kamar perawatan Aldo. Ia mencoba bertanya dengan dokter atau perawat yang bisa ia tanyai. Seorang pria menghadang langkah Anet. Pria itu adalah pria suruhan Kevin. Ia mengenakan pakaian perawat pria, menyapa Anet tanpa meninggalkan rasa curiga. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Anet menengok ke belakang, menunjuk ke pintu kamar sang adik. "Saya sedang mencari pasien atas nama Aldo, tapi waktu saya ke kamarnya, Aldo sudah tidak ada di ranjangnya." "Oh, pasien Aldo, adik Anda telah dipindahkan ke ruangan lain." Anet menghela nafas panjang. Ya ampun, hampir saja saya berpikir Aldo diculik oleh orang. Terima kasih." "Sama-sama," balasnya. "Apa Anda ingin pergi ke ruangan baru pasien Aldo? Saya bisa antarkan Anda." Boleh sekali," timpal Anet yang sama sekali tak menaruh curiga pada orang tersebut. Anet membuka kedua matanya. Pemandangan pertama yang Anet lihat adalah sosok Kevin. Anet mencoba mengingat apa yang sudah terjadi kepada dirinya hingga berada di sebuah rumah mewah. Terakhir, Anet tengah mencari adiknya yang tiba-tiba menghilang. Lalu seorang pria berkata adiknya dipindahkan ke ruangan lainnya dan berbaik hati akan mengantarkan Anet ke sana. Namun setelah itu semua hilang. Anet lupa apa yang terjadi setelahnya. Yang Anet tahu hanya dia tersadar di tempat yang berbeda. Anet menatap Kevin dengan sebelah alis terangkat tinggi. Kevin balas menatap Anet. Tatapannya sinis. "Siapa kamu?" cicit Anet ketakutan. Kevin memiliki paras yang tampan, tapi aura yang ditunjukkan Kevin sangat menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya, terlebih saat menatap Anet dengan tatapan penuh kebencian itu. Kevin tertawa melihat reaksi Anet. "Apanya yang lucu?" ucap Anet kesal. "Kamu sedang berakting, tidak kenal denganku," ejek Kevin. "Aku memang tidak kenal dengan kamu," Anet berkata jujur. "Kenapa aku bisa berada di sini? Apa yang terjadi?" Ketika Anet pergi bersama orang suruhan Kevin, dikiranya ia akan diajak bertemu Aldo di ruangan barunya. Namun ternyata Anet malah dibius oleh pria suruhan Kevin, hingga akhirnya Anet tidak sadarkan diri. "Tolong katakan, kenapa aku bisa berada di sini bersamamu? Siapa kamu?" ulang Anet lagi. Kevin menghidupkan layar besar di ruangan itu. Tanpa banyak kata, Kevin menunjukkan sebuah tayangan di mana Aldo tengah berada di sebuah tempat asing. Dengan mata kepala Anet sendiri, seseorang tengah menyodorkan sebuah pistol ke kepala Aldo.
"Aldo, tidak, jangan!" jerit Annette histeris. "Kalian siapa? Apa mau kalian? Hah? Lepaskan Aldo, adikku!" Erang Annette menahan tangis. "Tolong, jangan sakiti dia, tolong!" pinta Annette. "Aldo," ucap Annette. Tangan Annette basah, setengah kesadarannya seolah terenggut pada detik di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Aldo menjadi tawanan oleh pria bernama Kevin. Annette belum mengerti kenapa Kevin menculik dirinya, untuk kepentingan apa. Annette hanya perempuan biasa dengan pekerjaan serabutan. Ia bisa bekerja di kafe, menjual barang-barang lewat online. Sedikit demi sedikit ia kumpulkan untuk hidup dan biaya pengobatan sang adik. Annette rasa Kevin hanya akan sia-sia jika menculik dirinya. Layar besar di hadapannya masih menunjukkan wajah damai Aldo. Adik lelakinya itu belum sadarkan diri setelah kondisi kesehatannya semakin menurun. Tangan dan kaki Annette gemetaran kala melihat orang suruhan Kevin mengacungkan bibir pistolnya ke dekat kepala Aldo. Seketika Annette berteriak histeris, memohon dengan sangat agar Kevin tidak memerintahkan orangnya membunuh Aldo. Aldo satu-satunya alasan Annette bertahan di dunia ini. Sejak kecil ia telah mencicipi kehidupan yang malang hingga di usianya yang sekarang. Untuk Aldo, Annette berusaha bertahan walau terkadang ia jenuh, ingin berhenti. Tapi memikirkan Aldo yang sakit-sakitan, tidak memiliki keluarga selain dirinya, membuat Annette berpikir ribuan kali. Kalimat demi kalimat Annette rapalkan, dan ia berhasil hingga berada di titik ini. Dengan kaki gemetaran hebat, Annette mendekat ke layar. Air matanya turun berjatuhan sangat deras. Annette membawa tangannya menyentuh layar, memanggil nama adiknya berkali-kali. Ia menaruh harapan agar Aldo dapat mendengar suaranya, lalu mereka sama-sama berjuang untuk kabur dari tawanan Kevin. Kevin terkekeh setan. Ia menikmati setiap isakan, tangisan, semua hal yang menyakitkan yang keluar dari Annette akan menambah kepuasan bagi Kevin. Untuk Kevin sekarang, penderitaan Annette sama seperti sebuah hiburan. Ia mengarahkan remote ke arah layar. Sekali menekan tombolnya, layar pun segera mati. Annette menjerit histeris, dientak-hentakan kakinya sembari menangis sampai kedua bahunya gemetaran hebat. "Aldo, Aldo!" Annette menggebrak layar besar di hadapannya, seolah tidak takut pecah. Lantas Kevin meminta ganti rugi. "Aldo, kamu dengar kakak kan? Aldo, ini kakak, Aldo." "Cuma kamu menangis, Lucy. Tidak ada gunanya. Kamu hanya akan kehilangan suaramu." Kevin beranjak dari kursi. Ia memasang 2 kancing jasnya. "Keselamatan Aldo ada di tangan kamu sekarang, Lucy," bisik Kevin. Annette menggigit bagian dalam pipinya. Ia kewalahan menahan isakan yang akan keluar dari bibirnya. Jika Annette tidak salah dengar, Kevin memanggil dirinya dengan nama Lucy. Siapa itu? Annette menggerakkan kepala, air matanya masih deras meleleh, tapi suara isakannya benar-benar terhenti. "Siapa yang kamu panggil Lucy?" tanya Annette bingung. "Dan kamu memanggilku dengan sebutan asing itu?" Kevin terbahak. Ia menjejalkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. "Bahkan setelah aku tahu segalanya tentang dirimu dan rahasia kamu, masih saja tidak mau mengaku," tuduhnya. "Ayolah Lucy, berhenti berakting. Mari kita saling jujur agar aku tidak semakin menggila." "Dasar gila, sinting. Aku bukan Lucy, aku Annette," pakai Annette jengah. "Kamu salah mengenali orang." Kevin mendekati Annette. Perempuan itu melangkah mundur seiring Kevin terus melangkah ke dekatnya.
Harus dengan cara apa lagi supaya pria di hadapannya mau percaya kalau ia bukanlah Lucy? Dari dulu nama Annette ya Annette Lawrence. Belum pernah sejarahnya Annette mengubah namanya. Bahkan pada tanda pengenal miliknya, namanya juga Annette. Tahu-tahu Kevin mencengkram kedua pipi Annette, menarik wajah perempuan itu lebih dekat. Kamu masih ingin main-main ya? Oke, aku akan turuti permainan kamu, tapi kamu harus masuk ke dalam permainanku juga. Bagaimana? Setuju? Apa maksud kamu? Permainan apa? Annette mendesak Kevin menjelaskan.